Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Pak Sam. Ya, terima kasih nih. Sudah lama sekali nih. Udah lama kita nggak ketemu ini. Iya, kalau kata orang awak kan nih lamo. Lama tak basuh. Sakali basuh di studio. Dan sudah kenyang galau. Nah, galau tapi tadinya hampir lalo gitu. Hampir lalu. Kita lalu, Pak. Iya. Mas Hasan, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak nonton channel Jalan Buku Channel, jumpa kembali kita pada kesempatan kali ini. Kembali kita berbincang tentang novel kehidupan. Kalau kemarin kita selintas dalam setiap kali podcast tidak pernah menampilkan sosok seorang Pak Samsudin. Di sebelah saya ini adalah sosok yang kita perbincangkan. Bukan hanya menyangkut tentang bukunya, tetapi juga menyangkut orangnya. Dan sekarang orangnya juga sudah berada di hadapan kita. Ya, terima kasih nih Pak Der diundang. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu testimoni seorang Pak Samsudin ketika latar belakang kehidupannya, ketika karakter pribadinya itu dituangkan dalam sebuah bentuk karya sastra, sebuah karya sastra novel, genre baru, riwayat hidup. Ini berbicara tentang novel kehidupan. Silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Der. Ya, jadi jujur saya sangat bersyukur ketemu Pak Hasan M. Nur. Ya. Memang saya dulu juga kecil-kecilan penulis lah. Oh begitu. Tetapi saya miskin kalau untuk nuansa sastra. Ya. Nah, ketemu saudara saya dari dari Kupang ini, maka semakin lengkap lah. Maka saya semakin terdorong untuk mencoba mengikuti gaya penampilan beliau ini. Nah, di sini makanya ketika gayanya mendayu-dayu. Makanya kalau kita perhatikan di bab 1 dan bab 2 itu banyak metafor. Ya kan? Banyak metafor. Misalnya itu emas bungkal di asar gitu kan ya. Berdiri di ujung sajadah. Misalnya gitu. Tabir kepingan kuasa. Itu kan harus diinterpretasi secara mendalam gitu, karena tidak serta-merta gitu. Tapi kalau membaca jalannya cerita, oh iya ini memang metafor ini cocok gitu. Nah sekarang ini Pak Der, alhamdulillah nih di bab 3, 4 dan seterusnya itu sudah tidak pakai metafor nih, langsung kepada poin-poin ya. Saya terbantu sekali di buku ketiga ini. Ini buku ini trilogi Pak Der. Jadi pertama kita tiada pernah menyerah, gitu, diangkat dari kisah kehidupan saya dari kanak-kanak, itu sampai kepada dewasa, gitu. Utamanya dalam kehidupan yang penuh keterbatasan, penuh keterbelakangan, penuh ketertinggalan, gitu ya. Tetapi di situ dihiasi dengan gerak ikhtiar kita, gitu, secara maksimal, akhirnya merubahlah. Suatu keadaan yang tidak diharapkan itu menjadi sesuatu hilang gitu ya. Makanya di sana ada mendobrak mitos. Misalnya ada judul-judul seperti itu di sana, itu ada kisah mendobrak mitos. Jadi bagaimana perjuangan anak manusia, anak kampung yang terus melalui pendidikan akhirnya dia sampai pada satu titik yang alhamdulillah itu mampu menebak mitos membongkar mitos-mitos itu sehingga menguak takdir untuk terus mencari yang terbaik. Begitu juga di buku kedua. Oh iya. Ya. Buku kedua mungkin Pak Der ini buku kedua ini. Betul. Indahnya Jalan Mendaki. Indahnya Jalan Mendaki. Ini penonton JBC. Indahnya Jalan Mendaki. Betul. Jadi judulnya saja pemirsa itu indahnya jalan mendaki. Jadi bagaimana kita di dalam pendakian dalam kehidupan itu dihiasi oleh liku-liku. Mana ada kalau mendaki itu enak. Pastilah, apalagi kena yang terjal sekali ya.
Apalagi kalau sempat asma. Nah, itu luar biasa Penyakit kan? itu biasanya itu Nah, napasnya orang luar tua. biasa. Jadi, Tersengal-sengal gitu. tersengah-sengah. Dan tidak ada orang yang bisa lari dalam mendaki. Iya. Ya pasti dia merayap, merayap, dan merayap. Tidak jatuh saja sudah untung. Iya. Nah ini terjadi indah sekali sampai dia melewati masa-masa pendakian itu. Itu di bab kedua itu. Oleh karena itu Buku kedua. buku kedua, sorry. Buku kedua. Tapi buku kedua ini warnanya ini kekinian banget. Betul. Iya. Kenapa? Ini warnanya, jangan-jangan ini ada masa pacaran. Di situ ada istilahnya nuansa cinta. Cinta. Nuansa asmara. Ya maklumlah anak muda gitu ya. Tapi kan beda dengan zaman sekarang. Iya iyalah. Itu seperti apa dulu? Ya kalau dulu masih ada surat merah jambu. Oh iya, Ada surat merah jambu. Surat merah jambu itu warna ros itu. Itu adalah lambang bahwa dia itu sedang Dan harum semerbak bunga. cinta, ya kan? Gitu loh. Jadi cinta monyet sampai cinta pertama ya disitulah. Sampai cinta yang Pakai di atas kertas, dibungkus dengan yang dibacanya itu bisa sama dengan tadarus Quran kan? diulang lagi kan? Kalau belum hilang itu surat, ya terus saja dibaca. Diulang-ulang. Pada saat menyampaikan rasa cinta itu menuliskan di dalam sebuah Iya, dan lembaran kertas itu luar itu biasa. tulus sekali. Iya. Dan itu dari lubuk hati yang paling dalam. Bergetar jiwa. Bergetar itu. Jadi Iya. jadi itu asli ya bahwa curahan atau ungkapan hati Ya. itu ya Pak Hasan ya. Betul sekali. Itu di surat cinta tuh itu benar-benar original. Keluar. Aslinya Original, keluar. aslinya. Itu baru menulis itu. Iya. Pada saat berjumpa gimana? Nah, itu. Itu Lebih dasar luar lagi. biasa. Dunia terasa berguncang. Pokoknya milik mereka berdua lah. Itu di sana. Itu memang makanya warnanya agak Iya. ada oranye, ada apa itu ya? Iya. Warna-warna begitu tuh. Orange, merah jambu, gitu. Warna pink. Gitu. Warna Jadi cinta lah ya. bukan kayak anak sekarang nembak pakai HP, pakai WA, pakai apa gitu ya. Tak bernilai. Tidak bernilai dan tidak terlalu panjang kesannya. Iya. Kalau ini kan panjang sekali. Betul. Sampai sekarang aja masih. Jadi Terasa romantis kita beruntung banget. ada generasi yang diciptakan itu untuk masa-masa seperti itu. Tapi suatu saat, nggak ngalamin. ya tapi suatu saat ini kayaknya perlu saya pertanyakan. Kita akan minta testimoni juga Iya. kepada Ananda. Iya. Bagaimana dengan cinta orang tua zaman dulu? Harus kita minta keterangan. Ya, kalau menurut mereka mungkin ya cinta kampungan. Mungkin ya. Kalau menurut versi generasi Z Sekarang. ya, yang ya tidak modern lah, Iya. gitu loh. Ya tidak modern apa? Ya mungkin karena ditandai dengan ketulusan, Iya. ditandai dengan originalitas ya, Iya, betul. bukan buatan, Iya, bukan betul. nggak ada apa settingan. Iya. Kalau kata anak sekarang settingan, nggak pakai settingan, memang benar-benar asli dia. Nah gitu. Nah di buku ketiga itu Iya. khusus terkait yang dipegang Pak Der itu Iya. ketika hati berkhidmat. Tapi nanti dulu, tadi kan kedua, cuman perlu juga kayak tampaknya sedikit bercerita tentang buku satu ini. Iya. Tiada pernah menyerah. Ya. Ini tampaknya menunjukkan langkah-langkah, jejak-jejak langkah pertama bisa. masuk Jadi ke dunia kerja. jejak langkah kehidupan itu yang tadi saya bilang bahwa di buku pertama itu kental sekali dengan Masa latar perjuangan. belakang keterbatasan, latar belakang ketertinggalan, Ketinggalan. Ya. latar belakang ya serba kekurangan. Ya. Itu dimulai di usia-usia muda Pak, usia Ya. kecil, usia 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya itu. Ya. Nah, bagaimanalah kita, Pak Der bisa bayangkan bagaimana seorang anak manusia yang hidup dengan berbagai kekurangan itu, walaupun mungkin pada saat itu yang namanya kekurangan itu hampir terjadi di setiap orang, Kurang. karena itu kan umum ya penderitaan itu. Cuma kita suka membanding dengan kehidupan sekarang kan. Sekarang. Wow, kalau sekarang sudah enak sekali, nggak pernah ada anak nggak merasakan nggak makan nasi. Tapi saya lihat ketika riwayat hidup itu ditampilkan dalam sebuah novel, sebuah karya sastra genre baru, yang lebih identik sebenarnya ini riwayat hidup. Betul. Tampaknya Pak Sam bersama Hasan itu lebih jauh, bukan melangkah
satu berada di depan, ibarat iklan sepeda motor Yamaha selalu berada di depan. Tampaknya jauh melampaui tentang tradisi Mungkin penulisan, kalau kerennya ini kita bisa dibilang hasil istihad. hasil istihad. Ya, jadi kami berdua ini beristihad bagaimana menampilkan biografi tapi yang inspiratif. Itu istihadnya itu. Supaya jangan orang kalau membaca kesan biografi itu kan kecap nomor 1. Ya luar biasa, ini kan tampil dalam novel. Berbeda kalau dalam sebuah riwayat hidup yang hanya sekedar mendeskripsikan peristiwa masa lampau Dan menyampaikan beberapa surat keputusan, penghargaan, sertifikat, foto-foto yang mendapat penghargaan dan hadiah segala macam. Ya pokoknya cuma menunjukkan bahwa saya ini pernah berprestasi seperti ini. Kan gitu kira-kira. Iya, betul. Nah, biografi itu istilah Pak Hasan tuh kecap nomor 1. Nggak ada kecap nomor 2 katanya. Nah, jadi kami itu beristihad Kalau agar kecap tidak terasa seperti itu. hanya terasa manis dan asin saja kalau kecap. Biarkanlah mereka yang bilang kecap itu enak. Jangan kita yang memaksakan bahwa ini kecap nomor 1. Kalau teknologi kan nano-nano namanya. Nah, Kalau ini ceritanya nano-nano. iya. Menimbulkan sejuta selera. Ya kan begitu. Dan menggugah rasa, menggugah gitu kan. Terus menghadirkan kemampuan untuk mencipta, mengimajinasi yang lain sehingga menginspirasi para pembacanya. Ternyata untuk berhasil itu tidak harus sukses, tidak harus hebat dulu, tidak harus banyak modal. Modal yang utama adalah keinginan dan tekad. Ini kan penuh dengan pesan, Pak ya. Penuh dengan pesan moral, penuh pesan dengan semacam sebuah idiom. Itu yang dari sekian 3 buku ini yang saya baca, ya kan itu. Tapi waktu menjalaninya itu ke pola cara kehidupan kita itu sebetulnya dijalanin dulu, tahu-tahu ternyata dicari teorinya ada. Dan ditemukanlah kita angkat di sini. Teorinya ini menurut ini ternyata begini. Misalnya bahwa hidup itu harus kerja keras. Oh, ternyata ada teorinya. Oh, hidup itu harus ya jujur gitu ya. Integritas tuh nomor 1 misalnya gitu. Itu ada teorinya ternyata. Nah, jadi pola perilaku hidup kita yang selama ini diamalkan itu ternyata ada teorinya. Gitu loh. Nah, kita menemukan itu, kita ungkap di sini. Nah, teori tadi itu ternyata kan ada juga dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, dalam hadis dalam pepatah bijak bestari itu semua ada. Ternyata gitu. Jadi kita cuma kok waktu menjalani. Makanya dulu ada bagus sekali. Di balik benci ada cinta. Iya, betul. Kan luar biasa itu. Kenapa benci, itu? Tapi rindu. Iya, gini ceritanya. Saya itu diajari oleh nenek saya untuk sayang sama orang itu sebenarnya patut saya benci. Kenapa? Dia saingan nenek saya. Nenek saya itu adalah istri pertama, udah dicerai, nikah lagi. Nah, si istri yang muda ini, bukan istri muda sebenarnya, istri yang berikutnya ini, itu akrab kan dengan nenek saya. Nenek saya ngajarin nggak boleh benci sama ini. Kalau kamu punya jajan, duit kasih. Itu si nenek itu. Jadi kita diajari untuk mencintai orang yang sebetulnya berpotensi kita benci karena dia kan saingan nenek saya kan. Gitu loh. Begitu ya. Mas, jadi begini Pak Mas Hasan M. Nur, ketika ada sebuah keinginan untuk menulis sebuah karya sastra yang dibelatar belakangi oleh riwayat hidup gitu ya. Kemudian ada terjadi kolaborasi antara Pak Samsudin dengan Pak Hasan M. Nur. Menurut Mas Hasan, apa sih yang melatar belakangnya sehingga ada keinginan, ada sebuah terobosan melakukan sebuah kolaborasi dan menulis sebuah karya sastra yang menurut saya sudah melampaui zaman kekinian. Iya, jadi begini. Tulisan yang baik itu didahului dengan sebuah riset, meskipun kecil-kecilan. Nah, saya sebelum menulis itu kan dengan Bang Sam dan beberapa kawan yang lain itu kan melakukan semacam diskusi kecil-kecilan. Kemudian diskusi kecil-kecilan itu seperti apa itu? Ya, Bang Sam mengundang. Padahal ini orang besar, ini birokrat ini. Ya, itu bahasa saya aja. Tapi Bang Sam mengundang teman-temannya untuk mendiskusikan kemungkinan
membuat buku biografi beliau, tapi kalau bisa dalam tanda petik tidak seperti biografi pada umumnya, kira-kira begitu. Dia ingin supaya biografi dia ini tidak semata-mata untuk keluarganya, tetapi bisa menjadi inspirasi buat orang banyak. Menjadi konsumsi publik gitu ya. Itu terpikir oleh kita bagaimana caranya supaya orang membaca itu orang tidak dipaksa harus menerima, tapi dia bisa menerima karena ini ada sesuatu yang didapatkan dari situ. Sehingga dia merasa nikmat. Iya. Tapi nikmat belum tentu karena selingkuh juga. Karena itu judul pertama itu kan saya setelah wawancara panjang dengan Bang Sam, dengan keluarga dan seterusnya. Itu kan sebenarnya wawancara itu kan dalam rangka riset saya juga. Untuk pas saya menemukan angel yang paling tepat biar keluarnya tuh enak, kira-kira begitu. Di samping riset juga Pak Hasan melakukan cross check. Iya, cross check Karena dari riset yang berbagai. pertama itu ke saya kan. Iya, Saya menuturkan apa yang terjadi. iya betul. Nah, kemudian di cross check kepada Teman-teman. teman-teman dan keluarga. Iya, Dan ya pokoknya kolega lah iya, ya. Ya, jadi sebuah karya yang dibangun atas dasar kolaborasi. Ini cukup menarik dan menurut saya bisa menjadikan sebagai salah satu cara ya, dan bisa menjadi referensi bagi para pihak ya yang berkeinginan untuk menuangkan latar belakang kehidupannya dalam bentuk sebuah karya sastra baru. Begitu pemirsa, di sini tadi udah dijelaskan oleh Pak Samsudin yang berkolaborasi bersama Hasan M. Nur telah melahirkan 3 karya yang dikenal dengan diberi istilah trilogi. trilogi. Pertama yaitu Tiada Pernah Menyerah, kemudian disusul dengan yang kedua Indahnya Jalan Mendaki, mendaki sambil bercinta. Kemudian yang ketiga ada Ketika Hati Berkhidmat, nanti akan kita bahas bersama. Nah, sebenarnya saya mau tambahkan sedikit sebelum ini ya. Kenapa judulnya itu Tiada Pernah Menyerah? Sebelumnya itu kan dalam diskusi itu ada menyarankan jangan pernah menyerah, kira-kira Bang Sang ya. Banyak sekali judul yang diajukan. Tapi akhirnya kita memilih Tiada Pernah Menyerah karena begini argumennya. Kalau kata jangan pernah menyerah itu berarti kita sebenarnya menunjuk orang supaya harus ikut ini, kira-kira begitu. Dirinya enggak, belum tentu, kira-kira begitu. Kita mengajarin orang untuk berbuat, tapi belum tentu kita telah memberi contoh yang baik. Nah, Bang Sam ingin supaya kalau bisa buku itu kita bicarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Orang boleh memilih. Dia mau ikut, silahkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa, paling tidak untuk kepentingan keluarga, kira-kira begitu. Begitu juga judul-judul yang lain. Iya, judul-judul yang lain juga. Nah, kalau gitu agak kita panjangin lagi nih. Tadi udah bicara isi. Saya kira untuk edisi ini barangkali itu udah bagus. Iya, ya. Nah, nanti kita sambung Nanti akan kita sambung dalam kesempatan yang berbeda. Begitulah pemirsa, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.